identifikasi untuk agen infeksiusnya. eh, Bisa jadi kombinasi atau kompleksitas di antara beberapa masing-masing agen infeksius sehingga menyebabkan suatu stunting ya. Kalau di manusia stunting, kalau di ini apa? Di unggas IS namanya. Oke, baik sebelum kita memulai untuk perkuliahan pada siang hari ini, mari kita agama dan informasi kita diberikan kelancaran dan kemudahan dan apa yang kita pelajari menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat dicukupkan. Oke, baik. Yang pertama adalah virus IBD atau penyakit Gumboro disease ya, infectious bursal disease ya. Nah, beberapa penyakit ini penemuannya sudah sangat lama, yaitu tahun 62 di Cosgrove. Di wilayahnya itu Gumboro. Jadi Gumboro itu adalah nama wilayah di Delaware, USA. Nah, virus-virus ini sudah ditemukan sangat lama dan masih eksis sampai saat ini. Yang ini yang menjadikan eh, suatu pembuktian bahwa teori untuk suatu virus itu bisa bermutasi menyesuaikan dengan keadaannya. Nah, dan di dalam penyampaian antibodi tubuh, itu kan ada yang mengatakan bahwa antibodi itu spesifik ya, sistem imunitas yang spesifik, bukan yang non spesifik. Maka yang spesifik kenapa harusnya sudah ada di zaman dulu antibodi ini tidak terbentuk. Nah, antibodinya sudah terbentuk secara spesifitas dari virus yang menyatakan atau dinyatakan sebagai IBD atau Gumboro, tetapi varian virus ini sangat banyak. Sehingga ini yang menjadikan eksisitas dari virus itu tetap ada sampai saat ini. Termasuk kalau kita ngomong ND itu 46 malah sangat, sangat lama, tapi tetap masih ada sampai saat ini. Nah, ini menjadi tantangan kita selaku dokter hewan karena virus itu selalu dinamis, maka saudara nanti sebagai seorang dokter hewan harus selalu dinamis juga dalam bagaimana menangani suatu penyakit. Oke, IBD atau Gumboro ini menyerang ayam muda 4-6 minggu. Ya, biasanya 4-6 minggu ya tentunya ayam broiler maupun layer fase starter itu ya tetap harus divaksin oleh IBD ini. Dia akan merusak organ limfoid, sistem pertahanan tubuh, terutama di wilayah busa fabriciusnya. Nah, sehingga replikasi virus pada presel B atau limfosit B muda, seperti kita ketahui bersama, bahwa limfosit ini kan terbagi menjadi dua, ada limfosit T, ada limfosit B. Limfosit T ini sebagai memori yang ketika nanti ada agen infeksius yang sama, dia akan segera membentuk atau merubah atau berdiferensiasi menjadi sel plasma yang nanti memproduksi antibodi. Nah, untuk sel B muda ini memiliki tantangan karena dia nantinya pada virus IBD dia akan diserang ya. Dia tidak dapat regenerasi dan virus ini sifatnya adalah imunosupresif. Nah, maka di dalam beberapa teknologi saat ini kan ada vaksinasi ya. Vaksinasi ini sebagai seorang dokter hewan, saudara harus bisa memastikan betul bahwa vaksin yang memang saudara gunakan atau pilih itu benar-benar menimbulkan protektif terhadap agen infeksius, terutama virus. Nah, maka ketika saudara vaksin harus mengecek titer antibodi yang terbentuk. Jangan sampai Anda terperangah atau kaget dengan kondisi, oh ini vaksinnya mahal, tapi kok antibodi yang terbentuk sedikit. Nah, itu yang perlu dievaluasi, dianalisis sehingga memberikan solusi baru terhadap pembentukan antibodi secara sistemik. Nah, macam-macam mulai dari saudara bisa melihat port entry-nya keliru mungkin ya harusnya ditetes mata ternyata ditetes mulut katakan seperti itu atau sebaliknya atau bahkan memang dosis dari vaksinnya keliru atau fase pembentukan vaksinnya keliru tidak
vitamin dulu, tidak disuportif dulu sehingga banyak yang mati dan lain sebagainya. Itu tugas saudara sebagai seorang dokter hewan untuk menganalisis. Nah, kekebalan humoral akan dan lokal ini akan turun sehingga kekebalan ini secara seluler turun sementara dan ringan. Nah, bahkan sampai berat, tergantung dari kerusakan dari sel busa fabrisiusnya. Nah, untuk etiologi atau penyebab penyakit bisa saudara lihat itu adalah gambaran mikroskop ini ya, elektron. Tetapi ini bukan yang eh, tem, tapi yang SEM, ya surface, ya permukaannya saja. Yang sebelah kiri itu gambaran virusnya, yang sebelah kanan itu adalah gambaran skematisnya. Di sini etiologinya virusnya adalah Binaviridae, eh, double stranded RNA, ya, tapi tidak memiliki amplop. Terus virionnya sekitar ukuran 55 sampai 65 nanometer, berbentuk icosaedral ya. Terus proteinnya ada VP1, VP2, VP3, dan VP4. Khusus pada VP2, protein ini sebagai protektivitas virus tersebut. Jadi ada agen infeksiusnya, ada yang nantinya sebagai protektif, ada yang sebagai replikasi, dan lain sebagainya. Oke, ini dia resisten terhadap ether, kloroform, larut organik, larutan 0,5%, phenol, dan timorsal. Resisten ya. Jadi kalau saudara disuruh katakan, Dok, saya minta perbandingan dokter untuk memilih ini pertimbangan dokter untuk memilih beberapa disinfektan yang nantinya bisa kami gunakan untuk peternakan unggas kami katakan gitu ya. Maka kalau saudara perlu ada anamnesa dulu, riwayat penyakit apa yang sudah menyerang di kandang itu dan saat ini barangkali ada penyakit yang sedang menyerang. Kalau katakan virus IBD dok, Gumboro katakan. Nah, maka ya jangan menggunakan bahan-bahan yang resisten inhibitor, fenol, dan lain sebagainya. Dengan dosis itu, maka saudara harus memilih yang peka. Nah, pekanya ini terhadap apa? Formalin, iodofor. Jadi dua bahan ini yang saudara pilih sebagai orientasi solusi terhadap pengobatan virus. Nah, di lapangan ini akan banyak tantangan sebagai seorang dokter hewan. Kadang beberapa obat itu kualitasnya nggak bagus, nggak sesuai dengan apa yang dibutuhkan di peternakan itu, tetapi dia memiliki bonus yang besar. Dok, kalau dokter bisa jual ini di peternakan ini, dokter dapat komisi sekian. Nah, padahal kan produknya nggak sesuai. Nah, ini saudara nanti yang mengambil sikap di sana. Apakah mengambil bonusnya, ya? Apakah mengambil senyawa apa disinfektan atau produk yang tidak yang sesuai dengan ini dengan peternakan saudara, kebutuhan saudara, tetapi tidak memberikan bonus. Nah, itu opsional dua itu yang nanti saudara akan pilih. Ada daya tahannya 56, 60 derajat 30 menit dan 70 derajat Celcius sekitar 30 menit. Ini bisa saudara gunakan untuk orientasi ini ya secara fisik basmi hama terhadap alat-alat yang memang dia perlu disterilkan. Ya, contoh beberapa penggunaan alat yang berbahan besi ya mungkin atau penggunaan dari beberapa peralatan anak kandang dan lain-lain. Nah, itu bisa pakai penggunaan fisik yaitu dengan cara pemanasan. Terus dia inaktif pada pH 12 dan tidak terpengaruh pada pH 2. Jadi beberapa virus ini memiliki karakteristik yang berbeda. Ada yang dia aktif di pH basah, ada yang inaktif di pH asam. Khusus untuk Gumboro ini dia inaktifnya adalah di pH basah, pH 12. Jadi kalau meningkatkan lagi ya bukan inaktif lagi tapi mati virusnya ya. Tapi pH yang sangat asam dia sangat tahan, masih tahan. Oke. Virus ini bereplikasi dalam sel B, terutama sel B muda, sel aktif yang berproliferasi.
Jadi ketika virus ini menyerang, terjadi imunosupresif. Yang saudara berikan ini adalah bentuk pengobatan-pengobatan imunosuportif atau stimulan ya, maka tidak akan memberikan pengaruh yang signifikan. Semua penyakit tunggal saya sarankan untuk penanganannya adalah sebuah tindakan preventif yang ketat ya, daripada tindakan-tindakan kuratif. Karena akan sangat banyak menekan biaya ya, dan membutuhkan tenaga yang sangat banyak termasuk sumber daya dana ya untuk pengobatan-pengobatan kuratif. Ada dua serotype, serotype 1 dan 2. Ini dibedakan dari variasi antigeniknya, kemampuan dari virus IBD itu. Dan semua galur virus IBD mempunyai satu grup antigen yang ditunjukkan bisa dengan pengamatan uji agar precipitation test ya, terus ELISA, terus immunofluorescensi dan lain sebagainya. Prinsip dari pengujian ini ya untuk mengetahui berapa atau jenis dari virus IBD itu tersebut. Kalau imunofluorescensi itu ya mereaksikan antara antigen dengan antibodi spesifik. Tapi antibodinya itu coating dengan zat warna. Maka nanti ketika terjadi homolog antara log and key antara antigen dan antibodi, dia akan menyebabkan zat warna itu berpendar. Nah, ini bisa diamati di pengamatan imunofluorescensi. Mikroskopnya khusus ya, mikroskop fluoresen. Dan pengamatannya pun biasanya di ruangan yang gelap. Oke, serotip 1 dan 2 dapat dibedakan dengan uji VN antibody monoklonal ya, dan ini mahal karena monoklonal berarti harus benar-benar spesifik apakah ini masuk ke serotip 1 atau serotip 2, dan grup antigen yang umum pada virus IBD terdapat pada protein virus VP2 yang berperan sebagai perlindungan dan VP3 ya. Tolong diamati betul, diingat bahwa antigennya ada VP1 sampai VP4. Tapi VP2 ini berfungsi sebagai protektif terhadap virus itu, dan VP3-nya berperan untuk peningkatan antigenik. Oke, ini ada yang membedakan terhadap host yang diserang nantinya. Ternyata di serotip 1 itu menyerang pada jenis unggas atau ayam. Tetapi kalau yang serotip 2 itu lebih menyerang kepada jenis-jenis kalkun. Nah, serotip 1 dan 2 ini bisa dibedakan tadi dengan antibodi monoklonal, banyak galur dan varian valensi antigenik. Galur mempunyai satu grup antigen, ujinya ELISA dan lain sebagainya. Dan serotip 1 virulensinya pun bervariasi mulai rendah sampai patogen. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa dari satu jenis virus ya dia bisa menjadi berapa dari beberapa serotype itu memiliki kemampuannya yang sangat bervariasi mulai dari rendah sampai patogen. Ini menyatakan bahwa sebuah mutasi genetik itu tidak harus ya dan tidak mesti menjadi lebih patogen. Bisa jadi sebuah mutasi genetik itu malah menjadikan penurunan patogenitasnya. Ya, ada dua sisi di sini. Terus dapat terjadi perubahan struktur antigenik ya, mutasi virus. Ini yang menjadikan tetap eksis mulai tahun 62 tadi. Dan serotip yang kedua ini tipe yang apatogen, tidak menimbulkan penyakit untuk gambaran saat ini. Gambaran ke depan ketika mutasi selanjutnya belum tentu ya patogen menjadi belum tentu ya patogen tetap apatogen, bisa jadi menjadi patogen. Nah, virulensi virus IBD serotip 1 diisolasi dari ayam. Ternyata ada variasi tadi, ada rendah sampai patogenik, tergantung dari struktur antigennya. Nah, kalau kita ingat VP1, VP2, dan VP3, VP2 juga ini yang benar-benar memberikan pengaruh terhadap kemampuan patogenik dari virus IBD. Nah, untuk yang virus IBD serotip yang dapat diisolasi dari ayam juga dan kalkun, tetapi lebih spesifiknya lebih banyak ditemukan pada kalkun, tapi dia apatogen atau tidak menimbulkan penyakit. Selayaknya suatu penularan penyakit unggas,
Ya tentunya diawali secara horizontal, yaitu antara kontak ayam sakit dengan ayam sehat atau dengan fasilitator, apakah itu anak kandang, alat, peralatan makan atau peralatan kandang dan lain sebagainya. Maka ada langsung dan ada yang tidak langsung. Untuk penularan melalui telur ayam carrier belum diketahui. Jadi sementara ini yang dilaporkan kemampuan Gumboro penularannya adalah secara horizontal saja. Berbeda dengan Pasturula multisida kemarin yang bisa menular secara vertikal yaitu dari induk ke telur. Nah, untuk IBD ini hanya khusus secara horizontal saja sampai saat ini. Vektor diduga ikut berperan, yaitu ada 3 vektor. Ini tolong diingat ya, ada cacing, Albitobius diaperinus ya, atau poda, ada nyamuk, dan rodent yaitu berupa tikus. Penularan ini pun masih tetap dalam model-model penularan secara horizontal. Nah, untuk IBD sangat kontagius dan tetap infeksius dalam kandang selama 54 sampai 122 hari. Informasi ini penting ketika nanti saudara sudah tidak berhasil menangani virus IBD ya, baik itu preventif, kuratif, maka saudara bisa menyarankan untuk kosong kandang. Kandangnya dibikin kosong berapa hari? Bikin kosong maksimal adalah 122 hari. Ya, itu yang penting dari informasi untuk keberadaan dari virus. Harapannya apa? Kalau 122 hari virusnya sudah tidak ada. Karena hostnya tidak ada, virus itu kan inang ya. Dia membutuhkan inang untuk hidup. Kalau hostnya sudah nggak ada, maka bisa nanti jadikan alternatif di dalam orientasi bahwa kalau hostnya nggak ada selama 122 hari, maka virusnya pun akan mengalami kematian di 122 hari tersebut. Sehingga itu adalah lama masa kandang yang bisa digunakan sebagai orientasi untuk langkah terakhir dalam penanganan kasus IBD. Nah, untuk gejala klinisnya ini akan ada 2 bentuk. Ya, ada subklinis dan klinis. Subklinis itu lebih ke arah tidak memunculkan gejala klinis, makanya dikatakan sub. Nah, ini anak ayam yang umur 21 hari, ya imunosupresif ya, penurunan imunitas itu kalau secara makros itu kalian nggak bisa mengamati apa yang berubah. Tapi melalui pemeriksaan kimia klinik darah, saudara bisa melihat nanti penurunan dari limfosit, neutrofil, eosinofil, basofil, atau saudara langsung saja pakai pemeriksaan darah lengkap ya, bukan kimia kimia klinik darah tapi darah lengkap. Nah, itu bisa di limfositnya terjadi penurunan dari nilai standar ataupun tidak. Nah, bentuk yang klinis berarti bentuk yang nyata terlihat. Nah, ini efek imunosupresif sementara. Efek ini bisa terlihat dengan beberapa gejala klinis pendukung. Contohnya ya, di bawahnya yaitu diare encer, kemudian darah keloka tercemar, kotoran, anoreksia, anoreksia ini tidak mau makan, depresi, bulu berdiri, tremor, lemah, dan mati. Sangat luar biasa virus ini, morbiditasnya 100% ya. Berarti kalau saudara punya populasi 10.000 dalam waktu tertentu ya 10.000 itu terkena semua karena kemampuan morbiditas yang tinggi. Nah, selanjutnya yang perlu saudara perhatikan yaitu tentang mortalitas atau kematian. Nah, mortalitas ini terlihat pada hari ketiga pasca infeksi dan puncak dalam 2 sampai 3 hari itu. Jadi saudara ketika ada yang banyak yang mati ya harus segera dievaluasi apa yang menyebabkan. Tujuannya apa? Ketika nanti di fase periode berikutnya saudara bisa prepare sebagai bentuk mitigasi terhadap kemungkinan terjadinya penyakit. Terus tingkat kesembuhan dalam vlog itu cepat ya. Mortalitas cepat turun, proses penyakit hanya berlangsung 7 sampai 8 hari. Maka 2 sampai 3 hari fase puncak itu saudara harus bisa survive dengan cara mempertahankan atau memberikan suportif baik itu perlu berupa antioksidan ataupun beberapa senyawa lain yang mampu menanggulangi dari imunosupresif. Nah, untuk perubahan patologi yang terjadi, pertama adalah dehidrasi karena adanya pendarahan muskulus pectoralis dan paha.
usus penuh dengan mukus, bursa fabricius, sebagian serosa ditutupi transuddat gelatin ya dengan pengamatan 2 hari sampai 3 hari pasca infeksi. Transuddat menghilang setelah bursa atrofi, dia akan menyebabkan penurunan dari ukuran dan beratnya ya, meningkat dulu karena edema, setelah itu dia akan menurun. Bursa fabricius tersebut akan menurun pada hari ke-8. Nah, pada pengamatan tertentu kadang terlihat pendarahan pada seluruh bursa dan limpa sedikit membesar dengan adanya fogi ya, bercak darah berwarna kelabu merata dan pada permukaannya. Oke, terus mukosa perbatasan proventriculus ventriculus ada bintik pendarahan. Ini yang mungkin nanti bisa sebagai diferensial diagnosa dari Newcastle disease ya. Ada perbedaan antara proventriculus dan ventriculus. Tentang adanya wilayah bintik pendarahan atau BTG. Hati membengkak dan ada infak di daerah perifer ya, dan ginjal timbul asam urat akibat dehidrasi tersebut. Untuk mikroskopis, perubahan histologik terdapat pada organ limfoid, bursa fabricius, timus, kelenjar Hadlerian, saca tonsil, dan lain-lain. Nah, untuk pengamatan-pengamatan ini tentunya perlu kehandalan dari dokter hewan dalam mengirimkan sampel. Jadi sampel yang dikirim harus dipastikan sampel itu sesuai dengan kebutuhan, sampelnya segar, dan sesuai dengan apa yang menjadi diagnosa sementaranya. Jadi kalau memang ini menjadi diagnosa sementara adalah IBD, ya paling tidak bursa fabrisiusnya yang dikirim. Jangan ginjalnya dulu, malah ini ya, bursa fabrisiusnya. Tergantung dari diagnosa sementara dokter tersebut, itu yang nantinya sebagai orientasi untuk menentukan sampel organ apa yang dikirimkan. Nah, untuk diagnosisnya sendiri, saudara bisa melihat riwayat kasus yang terlapor. Yang penting dalam bentuk naskah tertulis ya, sebagai riwayat kasus di dalam suatu peternakan untuk nantinya bisa dijadikan evaluasi. Terus gejala klinis, perubahan patologik ya. Pada anak ayam yang memiliki antibodi maternal, antibodi dari induk, ini lebih sifat memunculkan subklinis daripada yang klinis, dan pada patologi anatomi bursa bengkak sampai atrofi ya. Bengkak ini kan pada hari ketiga sekian dan turun ukurannya, atau atrofi itu pada hari ke-8. Akan intensif bursa tanpa keradangan dan insulasi virus bisa melalui telur ayam berembio ya, atau beberapa culture, tissue culture ya, tissue culture embrio ayam, itik, kalkun, atau selain mamalia itu bisa digunakan juga untuk isolasi virus dari IBD. Untuk identifikasinya masih tetap sama, agar precipitin test ya atau GPT, ELISA, PCR, ataupun sequencing. Nah, diagnosa banding tadi yang saya katakan ini mesti akan didiagnosa bandingkan dengan Newcastle disease karena dia memiliki diagnosa banding dengan keracunan campuran sulfa. Karena bentuk dari pembengkakan pada wilayah ginjal di samping itu ada yang masa asam urat akibat dehidrasi yang berkepanjangan. Terus penanggulangan antibiotik ya sebagai bentuk terapi-terapi suportif, terapi opsional untuk infeksi sekunder ya. Terus pengobatan suportif, vitamin, antioksidan dan lain-lain, perbaikan kualitas pakan, sanitasi dan disinfeksi. Pengendalian dan pencegahan, pengamanan biologis yang ketat ya. Karena ini ada vektor di sana, nyamuk, cacing dan rodent tadi. Vaksinasi, ingat vaksinasi pilih yang sesuai, yang mampu menimbulkan ini ya titer antibodi yang tinggi, dan yang perlu diperhatikan lagi rute vaksinasinya dipastikan ya,
Jangan sampai vaksinasi itu nantinya menimbulkan stres yang berlebihan, tapi efektif dosnya bisa tersampaikan. Ini ada beberapa polemik yang terjadi ya. Contoh vaksinasi itu untuk proses pemberian secara injeksi itu beberapa sudah tidak mengamankan untuk hal tersebut. Tapi secara inhalasi, cuman kalau secara inhalasi di kandang-kandang komersil yang dia semi outdoor ya, ya bukan close house maksud saya, ini akan sangat sulit untuk dilaksanakan penghitungan dosisnya karena ada angin dan lain sebagainya. Maka yang paling memungkinkan ya di injeksi. Cuman karena di injeksi itu kasus kejadian kematian juga akan mengikuti gitu loh, tinggi dan faktor stresnya juga tinggi. Solusinya ya sebelum vaksinasi berikan terapi-terapi suportif berupa vitamin. Jadi dikasih faktor anti stres, anti inflamasi, bukan anti inflamasi, anti stres, antioksidan, sama ini beberapa vitamin dan mineral. Selanjutnya baru divaksinasi. Jangan seperti biasa terus vaksinasi. Kemungkinan untuk matinya akan semakin tinggi. Ya, bisa dipahami. Nah, ini karena terjadinya penyakit di proventriculus dan ventriculus pada kasus GD ya. Ada pendarahan di wilayah ini tulang dada, sternum, terus pencilan bursa fabricius, tapi ya pada hari ke-8 dan mengalami peningkatan pada hari 2 sampai 3 hari pasca infeksi. Ini gambaran telur ayam brembio ya, yang dia diinjeksikan atau diisolasi dari bakteri ini apa IBD. Nah ini dari tisu culture ya, silakan bisa dilihat. Oke, ya. Ini tahun 76 lebih muda lagi. Dua yang tahun 76. Nah, ini mulai ya dan kawan-kawan di BS ini ditandai dengan total produksi dan kualitas telur. Iya toh. Ini Terus baru sih luka itu menang Cino tinggi. Cino ini kokon ini kan kamu nggak ke Indonesia kan kakak nenek ini jadi Oke, saya lanjutkan ya. Eh, Penyakit pada EDS itu mortalitasnya rendah. Sebenarnya itu rendah. Cuman karena dia menyerang ayam petelur, di mana ayam petelur ini secara ekonomi dia itu bisa ketika pakan yang diberikan itu mampu menghasilkan nilai jual telur yang bagus. Nah, kalau ASX drop syndrome, pakan yang diberikan hanya penyakit DS, nilai jual telurnya sama jumlah telurnya semakin menurun. Sehingga titik impas untuk bisa mendapatkan BEP, break even point itu nggak tercapai. Agar tidak tercapai, maka bisa dikatakan petani mengalami kerugian. Dan ini akan bertambah setiap harinya, terhitung di masa dia mempertahankan produksi. Nah, untuk itu penting kita pelajari penyakit EDS ini, walaupun dia mortalitasnya rendah. Oke ya. Virus ini ditemukan pada itik kemudian bisa menginfeksi ayam. Banyak penyakit unggas yang dia semula dari unggas liar menuju ke unggas komersil, selanjutnya bahkan sampai bisa ke manusia atau ke hewan yang lain, mamalia. Nah, ini yang dinyatakan bahwa sebuah virus selain dia bermutasi itu bisa meningkatkan patogenitas, juga mampu meningkatkan untuk menyerang hostnya. Ya, hostnya jadi meningkat. Yang semula unggas menjadi kompleks ke mamalia. Etiologinya ini merupakan virus adenovirus tipe 3 double stranded DNA. Kalau yang IBD tadi RNA ya, linier tidak beramplop, sama-sama tidak beramplop, berarti peka terhadap formalin ya. Genom 30 sampai 37 ya, mengaglutinasi
aglutinasi eritrosit itik ayam dan kalkun. Aglutinasi itu menggumpalkan ya. Berarti dia memiliki kemampuan patogen untuk itik ayam dan kalkun. Viriannya bentuknya iksosahedral dengan 252 kapsumir dan replikasi virus itu terjadi dalam inti sel. Oke, ini gambaran dari ini pengangkatan elektron dari penyakit virus EDS atau Egg-Drop Syndrome. Dia tahan terhadap solvent lipid, pelarut lipid ya, ether, klorofom, fenol, alkohol, tahan. Maka jangan menggunakan beberapa larutan solvent lipid sebagai opsional untuk pelaksanaan desinfeksi. Itu tidak diperkenankan karena dia resisten. Terus pada kondisi lain, indikator lain yaitu pH 3, 10. Jadi opsionalnya saudara pakai yang pH 2 atau pH yang 11. Suhu 4-5 derajat dia masih hidup, 56 derajat Celcius 3 jam, dan 60 derajat Celcius 30 menit, ditambah dengan formalin 1 banding tadi. Kalau yang tidak beramplop biasanya virus-virus itu peka terhadap formalin. Di dalam penggunaan disinfektannya ada yang kandungan formalinnya. Ya, dapat ditumbuhkan kultur jaringan itik, embriotik, atau telur itik embrio atau disingkat dengan TIB. Nah, ini yang bahaya, penularannya dua arah, vertikal dan horizontal. Nah, di sini disebut bahwa vertikal ini maka otomatis dari induk bisa menular ke telur seperti itu. Nah, bahkan di sini disampaikan akibat pencemaran vaksin yang pada kultur jaringan tercemar virus EDS. Nah, ini yang saya sampaikan. Mungkin nanti saudara belajar lebih detail tentang beberapa penanganan vaksin ya, itu di biosecurity barangkali ya di mata kuliah biosecurity. Bahwa vaksin-vaksin itu yang tidak habis itu harusnya adalah segera dimusnahkan. Jadi tidak cukup ya dibuang di tempat sampah, enggak. Bisa dibakar ataupun nanti menggunakan senyawa kimia atau dengan pemanasan dan lain-lain. Nah, untuk itu nanti saudara sebagai seorang dokter hewan pastikan jumlah populasi dan jumlah dosis vaksin itu sesuai. Sehingga yang dibeli tidak sampai lebih banyak. Kalau sudah terbuka, ya vaksin itu harus habis hari itu juga. Nggak bisa tak simpan buat besok-besok, nggak bisa ya. Jadi hari itu harus habis. Nah, oke. Maka daripada itu nanti saudara harus bisa memahami bahwa ketika ada sisa itu dan sudah terbuka, vaksin tersebut harus segera dimusnahkan. Untuk yang secara horizontal, ini terbentuk pada wilayah-wilayah daerah yang endemik dan penularannya berangsur lambat secara langsung maupun tidak langsung. Dan sumber penularannya adalah telur yang dihasilkan selama pertumbuhan virus EDS dalam oviductus yang mengandung virus EDS atau bahkan dari itik, unggas, angsa, dan lain sebagainya melalui air minum tercemar ataupun pada feces. Yang lebih banyak kadang bukan di telurnya, spesiesnya, tapi dari peralatan yang moving di antar kandang. Nah, hati-hati ya, karena di beberapa pengepul telur itu ekstrenya ada dua bahan. Satu bahannya yang dari karton, satu yang bahannya dari ini plastik. Nah, bahan-bahan itu harus paling tidak saudara memastikan. Oh, kalau di sana ada kasus EDS, terus pengepulnya dari sana masuk ke wilayah saudara, terinya itu ya jangan dibolehkan masuk. Kalau bisa ya pakai teri saya sendiri saja. Ya, dalam artian untuk jamin karena apa? Dengan masuknya teri dari wilayah yang sudah tercemar penyakit EDS itu ada kemungkinan besar untuk bisa menulari ke tempat peternakan saudara. Nah, barrier-barrier ini yang wajib saudara laksanakan sebagai bentuk standar operasional prosedur yang tertulis dan tersosialisasi. Sehingga masyarakat kandang ya, anak kandang,
pegawai kebersihan kandang dan lain sebagainya paham bahwa aturannya adalah seperti itu. Gejala klinisnya menyerang ayam umur 26 sampai 35 minggu. Jadi layer, kalau yang broiler kan sudah panen di umur 4 minggunya. Terus kecuali parent stock ya. Kalau final stock ya cuman sampai 4 minggu, 28 hari sudah panen. Umumnya ayam terlihat sehat ya, kadang lesu, dibeli. Ini gejala-gejala umum. Nah, sudah terinfeksi. Nah, baru ketika adanya kerabang telur yang hilang, wah, itu tipis banget. Dan menurut vikositas albumin, albuminnya ini menjadi lebih encer ya, lebih encer. Dan penurunan produksi telur dapat cepat sampai berminggu-minggu, biasanya sampai 10 minggu. Dan produksi telur sampai persen. Jadi kalau 4% menyerang ya berarti banyak kerugian yang didapatkan oleh peternak. Paling tidak ya 40% kali sekian populasi dan sekian harga telur. Nah, itu temu kerugiannya setiap harinya berapa. Nah, maka opsional itu ya disampaikan saja. Kalau yang ada pemiliknya, opsionalnya kayak gini, 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 dan pengambilan keputusan diserahkan ke beliau. Kalau kalian dimintai saran ya harus bisa memberikan saran yang baik dan detail ya. Nah, ini gambarannya, Dek. Jadi kerabang telurnya itu menjadi lebih lunak ya, baik parsial maupun eh, seluruh seperti ini. Kadang ada yang parsial ujungnya saja, nah, kayak ini. Yang sebagian saja, ada yang menyeluruh, bahkan ada yang penurunan ukurannya juga. Nah, ini yang dikatakan tadi bahwa terjadinya encer ya, albuminnya itu lebih encer vikositasnya akibat adanya virus EDS. Nah, ini sama ya, terlihat kan ya, ini warnanya menjadi transparan, ini warnanya putih, bentuknya pun menjadi lebih lunak, kerabang-kerabangnya bahkan mengalami ini apa bentuk yang tidak beraturan. Saudara harus paham betul nanti standar nilai sehatnya seperti apa, bentuk rapel itu seperti apa, yang standar ukurannya berapa, yang nggak standar berapa, dan itu dikatakan patologis. Karena menyerang produksi sesuai dengan namanya ya di wilayah produksi telur, makroskopiknya ovarium inaktif, oviduct atrofi. Jadi oh, atrofi itu ukuran normal terus mengecil. Terus kadang terjadi edema dan mikroskopiknya dilihat pada perubahan oviduk, adanya edema lapropria, limfosit ya pada mikroskopik histopat. Kita lihat di ovidik terus lu kok ono limfositnya, ada sel plasmanya, ada makrofagnya, ada heterofil. Ya ingat-ingat ya, heterofil itu adalah ya analog dari basofil. Sebenarnya basofil. Jadi kalau di unggas itu nama lainnya bukan basofil dan kita tidak boleh menyebut basofil tapi menyebutnya adalah hidrofil. Itu mirip dengan kinerja dari basofil. Oke ya. Terus perubahan uterus ada hiperplasia, epitel, silia hilang, atrofi kelenjar tubular, degenerasi dan deguamesi epitel. Dan yang paling utama ada inklusi intranuklear di dalam epitel ismus, uterus maupun di vagina. Ismus, uterus, vagina ada inklusi intranuklear. Diagnosisnya dari gejala klinis ya, anamnesis juga dari pemilik kandang ataupun pengelola kandang. Terus melihat grafik tentang produksi kuantitas dan kualitas dari telur, sama nantinya untuk mengisolasi dan identifikasi untuk memastikan agen infeksinya apa, isolasinya pakai TIB bisa kultur jaringan atau identifikasinya pakai HI, SN, FA, AGB sama ELISA. Untuk diagnosa bandingnya ini didiagnosisikan dengan infeksius bronkitis. Ya, karena apa? Sama menurunkan produksi,
kuantitas dan kualitas telurnya juga turun, tidak menghasilkan telur yang tidak berkerabang, albumin telur lebih cair dan lain-lain. Nah, cuman perbedaannya nanti saudara analisis ya, apa yang menjadi pembeda antara infeksius bronkitis dengan egg drop syndrome atau EDS. Penanggulangannya ya tentunya dengan pengobatan, terutama bagaimana saudara meningkatkan di pakan itu kadar protein dan mineral untuk nantinya mempercepat perbaikan kualitas telur, terutama eh, mineralnya ya. Biasanya penggunaan mineral mix, penggunaan beberapa institusi di dalam pakan itu disarankan dalam penanganan kasus EDS. Terus untuk pengendalian dan pencegahannya, DOC harus berasal dari pembibit yang bebas EDS 76. Kenapa? Karena pada penyakit EDS ini bisa menular secara vertikal ya dari induk menuju ke telur. Terus sanitasi dan desinfeksi yang ketat dan terjadwal ya. Ketat saja kalau tidak terjadwal inkondisional ya maka tidak akan efektif di dalam penanganannya. Harusnya terjadwal setiap berapa minggu sekali. Terus ada evaluasi ya, contoh isolasi identifikasi bakteri di sekitar kandang, air minum dan lain sebagainya sebagai report ya. Sehingga nanti ketika ada data pelaporan penyakit yang melonjak, maka saudara bisa melihat apa yang tidak dilaksanakan secara SOP. Apakah airnya yang berubah kualitasnya atau dari pakannya yang diganti tiba-tiba atau bahkan dalam penanganan manajemen kandang. Dan yang ketiga tentunya adalah vaksinasi ya, sesuai dengan apa yang sudah jelaskan di awal. Oke, selanjutnya adalah avian influenza. Nah, avian influenza ini merupakan virus yang sempat viral saat itu ya, bahkan menelan banyak kerugian, baik itu secara material maupun efek psikologis juga terhadap beberapa pemelihara peternakan ya, termasuk unggas-unggas liar ataupun unggas-unggas ini apa, unggas-unggas kicau ya. Saat itu belum musim aviari, kalau sudah musim ya selesai aviarinya ya, seperti itu kalau ada burung. Dan bahkan ada satgas khusus memang untuk mensidak, bahkan mengambil tindakan dengan cara ini apa kaling ya, dibulu, ya, apa, dibakar ya saat itu. Umumnya infeksi pada burung yang disebabkan oleh virus influenza tipe A. Spesifiknya pada burung ini influenza A ya, subtipe H5 dan H7. Makanya kalau di virus flu burung itu kan H5N1 nah, gitu kan. Nah, H5N berapa? N-nya itu adalah dari proteinnya. Nah, avian influenza ini tahun 78, jadi itu baru outbreak saja ketika tahun berapa ya itu ya. Jauh dari penemuan awalnya. Ini disebut sebagai full plague ya, kematian tinggi pada unggas bahwa full plague ini diketahui penyebabnya adalah virus avian influenza yang tipe A. Pula diganti tahun 81 sebagai Hakili Pathogenic Avian Influenza atau kita menyebutnya disingkat HPAI ya, HPAI. Nah, untuk virus avian influenza ini tergolong dari Orthomyxoviridae ya, dan antigenik nukleoproteinnya ada matriks influenza A, B, dan C, dan antigen permukaannya ada hemagglutinin subsektor H, dan neuraminidasenya berupa dinyatakan dengan N. Ada 15 subtype H dan 9 subtype N. Jadi ada H5 berarti ada H1, ada sampai H15. N-nya mulai N1 sampai N9 ya. Patogenitas dari virus AI pada unggas sangat bervariasi, mulai dari tidak adanya gejala sampai yang mortalitas dan morbiditasnya yang tinggi. Umumnya di Indonesia itu adalah H5 dan H7, dan beberapa meskipun ada yang tidak patogenik antara H5 dan H7.
karena tidak memiliki N yang patogenik atau neuraminidase yang patogenik. Ini gambarnya saudara bisa lihat ya, hemaglutinin, terus neuraminidase, hemaglutinin ada 15 subtype, neuraminidasenya ada 9, ada protein M dan ada nukleoprotein yang berada sebagai inti dari sel. Struktur dari virus avian influenza seperti ini di gambaran skematisnya. Dia memiliki hemaglutinin yang mengaglutinasi dari eritrosit ya, dan dengan warna biru di sini. Terus lipidopeptid ya, terus neuraminidase ini yang berbeda nantinya, yang mempengaruhi dari patogenitasnya juga neuraminidase atau yang kita singkat NA. Ada fRNA di dalam inti sel, terus ada PA, PB1 dan PB2. Nah, ini yang coba dijelaskan sebagai antigenic shift dan antigenic drift ya. Ini sebagai bentuk apa ya, mutasi mungkin ya, mutasi dari suatu virus dengan dua skema ini, shift dan drift. Nah, antigenic drift ya, drift ini perubahan struktur antigen yang bersifat minor pada H dan N-nya saja, H atau N. Di salah satu bisa. Terus yang sifat antigenik yang sifatnya dominan, H5 dan N-nya. Jadi kalau yang drift itu sifatnya minor perubahannya strukturnya, tapi kalau yang shift itu perubahan strukturnya secara dominan. Nah, ini yang menjadikan beberapa hal tersebut bisa berpengaruh terhadap host yang bisa terserang akibat virus tersebut. Nah, karena adanya antigen shift ya, secara dominan dia berubah, dia akan menyebabkan yang semula dari hewan liar, bukan liar, tadi dikatakan mampu menyerang kepada manusia. Nah, ini di Cina seperti ini teridentifikasi ada 9N2, H5N1, sama H6N1. Nah, ini selanjutnya bisa menyerang pada manusia. Kalau melihat sejarah, walaupun di COVID itu awalnya juga dari Cina gitu. Avian influenza itu awalnya juga dari Cina. Nah, ini yang menyebabkan munculnya beberapa perspektif bahwa Cina ini main-main tentang antigen virus, sehingga bisa menjadi senjata biologis. Nah, itu beberapa hal yang menjadi rumor sampai saat ini ya. Ini antigenic shift ya, dominan, sehingga yang dari hostnya itu semula unggas dia bisa menyerang babi, dan babi ini terjadilah antigenic shift, perpindahan secara dominan, maka dia akan bisa menyerang pada manusia. Ini salah satu teman saya meninggal akibat terkena virus ini H7N1 ini ya, antigenic shift yang menyerang pada babi. Oke, seperti ini gambarannya. Virus avian influenza itu beramplop, berbeda dengan yang EDS sama yang gumboro ya. Sehingga sensitif terhadap pelarut solvent lipid, sorry, pelarut lipid. Contoh ya deterjen, etanol, kloroform itu dia sensitif atau gampang mati kalau terkena senyawa-senyawa yang saya sebutkan tadi. Terus dapat diinaktivasi dengan formalin, juga bisa propiolakton, asam encer, ether panas, pH, kondisi non isotonik sama kekeringan. Nah, virus avian influenza ini melalui layanan hidung, feses, terinfeksi, sehingga memungkinkan untuk terjadinya penularan secara horizontal, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, untuk gambarannya dia kan masih sangat infektif ketika 30 sampai 35 hari pada 4 derajat Celcius hari dan 7 hari pada suhu 20 derajat Celcius.
Ini yang menjadikan beberapa fase istirahat kandang itu atas dasar orientasi untuk kemampuan infektivitas atau kemampuan virus itu hidup di luar tubuh inangnya. Nah, virus ini dapat tumbuh pada TAB, kultur jaringan, terus infeksi sekunder kuman, ya bisa berperan terhadap kejadian avian influenza, baik secara ringan maupun moderat. Nah, ini bisa saudara amati dalam air 22 derajat Celcius tahan sampai 4 hari, inaktif pada pemanasan 56 derajat Celcius, 60 derajat Celcius selama 30 menit, dan bisa juga menggunakan pengaruh pH yaitu pH asam. Masing-masing bersifat ganas pada unggas, ciri-ciri penyakitnya sangat cepat ya, 1-2 hari langsung bisa habis satu kandang. Kematiannya 100%, morbiditasnya juga sangat tinggi. Diikuti dengan gangguan pernafasan dan diare, mirip penyakit tetelo atau kita sebutnya sebagai Newcastle disease, dan inkubasinya tidak lama, cukup 3 sampai 7 hari saja. Nah, untuk cara penularannya bisa melalui kontak langsung ya, atau tidak langsung, atau kita rangkum menjadi penularan secara horizontal. Nah, di sini ada beberapa vektor tambahan yang bisa membantu penularan secara tidak langsung. Nah, untuk sumber penularannya bisa jadi dari unggas yang sehat berinteraksi dengan unggas yang sakit, atau unggas liar yang masuk ke wilayah kandang, atau dari babi ke kalkun ya, atau melibatkan pekerja yang tercemar, baik itu person maupun alatnya. Kalau penularan secara vertikal ini kurang begitu jelas apakah ada, tetapi kalau yang EDS dipositifkan ada, sehingga waktu mencari TAB atau mencari DOC itu harus benar-benar yang bebas dari virus EDS. Cara penularannya prinsipnya adalah fecal oral ya, dari feses dimakan, tercemar makanannya, terus terjadi penularan. Hewan peka, ayam, kalkun, burung puyuh, bahkan unggas air, dan semua jenis burung liar. Nah, ini yang waktu itu memberikan kegaduhan ya, terutama di masyarakat yang banyak memelihara kicauan. Pesawat terbang bisa menyebabkan sebagai sumber penularan, highway, jalan antar provinsi, dan lain sebagainya, pengiriman burung, terus byway, burung domestik, pasar hewan, dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi problem bahwa unggas-unggas migrasi ya, itu kan biasanya dia cenderung mencari tempat untuk istirahat. Nah, tempat istirahatnya ini sumber-sumber air misalnya. Nah, kalau diidentifikasi karena dia sebagai carrier atau reservoir, maka dia akan menularkan virus tersebut di wilayah perairan atau di wilayah tempat dia berhenti. Nah, dengan begitu, unggas-unggas ini potensi untuk nantinya sebagai sumber penularan. Ini yang orientasi ke kandang, maka hindari untuk penggunaan air yang menggenang pada kandang, apakah itu kolam dan lain sebagainya, agar nanti tidak dijadikan tempat beristirahat dari unggas liar yang memiliki potensi sebagai reservoir atau carrier dalam penyakit-penyakit infeksius atau penyakit virus yang menular. Nah, gejala klinisnya baru muncul beberapa jam sampai 3 hari, dan tergantung variasi umur ya, virulensi, lingkungan, dan lain sebagainya. Oke, ada dua jenis bentuk, ada HPAI. HPAI itu High Pathogenic Avian Influenza. Kalau LPAI itu adalah Low Pathogenic Avian Influenza. Jadi kalau yang bentuk HPAI, proses penyakitnya cepat dengan mortalitas yang tinggi, terjadi gangguan produksi telur, berhenti atau bahkan menurun secara drastis, tapi tidak bisa menular secara vertikal. Terus gangguan pernafasan, batuk, bersin dan ngorok, lagrimasi, sinusitis,
edema dan pendarahan sekutan diikuti dengan sianosis pada kulit terutama daerah kaki, kepala, pial dan lain sebagainya. Nah, itu sempat ditemukan pada penyakit ini ya waktu 2015 atau 14 muncul pada pada ini apa titik komersil. Nah, tandanya adalah sianosis, kebiruan di wilayah muka ataupun di permukaan mukosa jaringan. Bisa terjadi diare, gangguan saraf, ya, lumpuh, gemetaran, penyakit berlangsung cepat, morbiditas dan mortalitas dapat mencapai 100%, dan produksi telur pun bisa sampai berhenti, gangguan pernafasan, anoreksia, dan mortalitasnya yang rendah. Ini untuk yang LPAE. Oke. Untuk perubahan patologisnya, saudara bisa mengamati adanya edema di wilayah kepala maupun di wilayah sinus, ya. Adanya sianosis, kebiruan di wilayah beberapa mukosa jaringan, adanya kongesti, hemoragik pada wilayah jengger dan kaki, biasanya memerah warnanya. Terus ada fokinekrotik pada hati, limpa, ginjal, dan paru, dan adanya pendarahan di wilayah organ visceral, ya. Nah, untuk perubahan mikroskopis, saudara bisa mengamati di sini. Intinya ada degenerasi dan nekrosis pada limpa, ya. Terus adanya hiperemia, ya, edema, ada hemoragi, terus ada gliosis, ada proliferasi vaskuler dan lain-lain. Ini gambaran avian influenza, ya. Ya, tampak sianosis, kebiruan di beberapa permukaan. Terus ada wilayah beberapa hewan itu yang mengalami hemoragi, ya. Ini yang kebiruan seperti ini. Ada yang bahkan hemoragi warna merah, sangat merah. Nah, ini sianosis di beberapa bagian persendian, tulang paha dan lain-lain. Ini pada wilayah trakea, ya. Terjadi hemoragi difus. Saluran pencernaan juga sama. Jadi hemoragi termasuk di mesenterikum. Terjadinya hemoragi di proventriculus juga terjadi hemoragi, ya, kan di telur, dan bahkan pernah ada kasus kejadian di manusia, ya. Diagnosa klinis dan patologis itu sebagai orientasi. Di samping itu HI, AGB, FN, NI, dan ELISA. Isolasinya telur ayam berembrio atau tissue culture, dan pemeriksaannya bisa pakai PCR. Ini yang pakai imunofluorensi, ya. Di antibodi monoklonal spesifik yang dilabel dengan zat warna direaksi dengan antigen. Ketika homolog antigennya, dia akan mengeluarkan pendar warna hijau. Ini rapid test untuk influenza A. Terus pada gambaran TAB yang diinokulasi dari ini avian influenza, dia akan mengalami pendarahan secara menyeluruh. Ini untuk PCR, ya, bandnya. Kita lihat persamaannya, sehingga setelah itu dilihat datanya, kesesuaian berat, terus dilihat strukturnya baru dikomparasi dengan gene bank, ya. Dari gene bank muncul ini kemiripannya dengan data apa, apakah data avian influenza atau virus-virus yang lain. Dan itu merupakan golden test, ya. PCR ini golden test karena memiliki spesifitas dan sensitivitas yang tinggi, ya. Diagnosa bandingnya ND, IB, SHS, dan avian mycoplasmosis. Pengobatannya antibiotik untuk penanganan infeksi sekunder, ya. Terus pengobatan suportif bisa pakai antioksidan, antiinflamasi, atau beberapa obat yang lain. Penanggulangan tentunya yang paling penting adalah biosecurity. Karena biosecurity ini sebagai suatu penanggulangan yang paling awal, yang paling memungkinkan untuk sebuah populasi yang besar. Yang kedua, vaksinasi. Dan yang terakhir, kalau tidak memungkinkan, depopulasi, ya. Dimusnahkan secara terbatas di wilayah tertular. Saat itu dilaksanakan betul hari ini. Bahkan kandang-kandangnya dibakar, ya. Berikutnya, pengendalian lalu lintas unggas. Ini penting.
dalam artian jual beli unggasnya ya. Kalau unggas liarnya ya kita tidak bisa kontrol. Surveillance dan penelusuran, pengisian kandang kembali dalam artian menerapkan program ini apa istirahat kandang. Jadi kandangnya tidak digunakan sebagai pemeliharaan sekian lama dengan tujuan tidak menyediakan inang untuk virus yang telah menyerang di wilayah kandang tersebut. Stamping out pernah dilaksanakan juga pemusnahan menyeluruh di daerah terluar ya dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penanganan dalam bentuk pencegahan serta monitoring dan evaluasi. Nah, ini sedikit saya bahas tentang governance biosecurity, tentang bagaimana suatu sistem dijalin eh, dan memastikan bahwa suatu bahan tidak bisa secara untuk menulari wilayah tersebut. Maka harus ada step by stepnya untuk itu menyangkut person melalui hygiene personal ataupun perawatan dan kandang melalui sanitasi. Eh, Sampai dibakar ini terjadi. Saya lupa tahun berapa ya. Nah, kandang-kandang orang Indonesia kan seperti ini ya. Itu dibakar juga. Untuk syarat vaksinasi ini penting bahwa vaksinasi itu harus sistematis dan merata. Jadi nggak boleh vaksinasi wis kandang ini tok, fase ini tok. Starter aja, growernya enggak, jangan ya. Jadi kalau masa penyerangan atau patogenitas dari virus itu memang di tahap umur itu ya dipastikan sudah divaksin seperti itu. Terus vaksin harus teratur, kualitas vaksinnya ini melihat dari titer antibodi yang bisa terbentuk, ya ini kekebalan harus tinggi dan pemantauan hasil. Ada beberapa vaksin ini homolog dan heterolog. Kalau homolog itu ya kalau di H5N1 ya H5N1 saja. Kalau heterolog H5N1, sorry, H5N2, H5N9 itu menggunakan satu vaksin karena dianggapnya memiliki antigen yang heterolog, antigen yang hampir mirip dengan satu sama dengan yang lainnya. Oke, baik. Ini yang pertama untuk tatap muka pertama. Barangkali ada pertanyaan, saya silakan. Sambil saya siapkan dulu untuk yang topik kedua ya tentang AE, IR atau revirus sama ISS. Oke, Dek, apakah sudah muncul? Halo? Sudah, dokter. Oke, sebentar ya. Oke.
Oke, saya lanjutkan. Berikutnya adalah tiga penyakit ini ya, AE, terus infeksi rotavirus sama ISS. Nah, yang pertama adalah AE atau singkatan dari avian encephalomyelitis ya. Atau sinonim lainnya adalah sebagai epidemic tremor. Maka kalau epidemic tremor ini akan menyebabkan kelumpuhan salah satunya atau bahkan inkoordinasi gerak. Seperti kita ketahui bersama pada penyakit-penyakit ayam dengan gejala tersebut, ayam menjadikan sulit untuk makan. Apalagi itu di dalam suatu populasi, anak ayam ataupun ayam sudah dewasa bahkan ini akan menyebabkan diinjak oleh teman-temannya sehingga angka kematiannya pun akan tinggi akibat manajemen yang kurang tepat. Nah, AE ini dia menular pada anak ayam ya. Terus dampak ekonominya tinggi karena dia bisa peningkatan mortalitas, terus gangguan pertumbuhan, bahkan produksi telur sama kemampuan untuk daya tetas telur. Nah, untuk etiologi dari virus A ini, golongannya adalah dari genus Enterovirus, famili Picornaviridae. Nah, patogenitas dari isolat virus AE lapangan ini sangat bervariasi. Yang dimaksud sangat bervariasi itu bisa ada yang sangat patogen, bisa ada yang apatogen. Nah, karena adanya variasi di masing-masing wilayah, tentunya nanti di dalam penanganan setiap kasus AE, pastikan saudara mengenali betul tentang kemampuan patogenitasnya. Ketika patogenitasnya itu rendah, maka saudara harus segera menangani dengan tepat dan evaluasi untuk penyelenggaraan dari proses pemeliharaan lanjutan. Kalau itu yang tinggi, maka langkahnya pun akan berbeda. Patogenitas tinggi dengan rendah, langkahnya akan berbeda. Terutama di proses penanganan, termasuk keputusan yang diambil, apakah terjadi stamping out atau harus di ini apa diberikan pengobatan atau lain sebagainya. Auspes alaminya itu adalah ayam, kalkun, ya, puyuh, sama ayam mutiara. Ini komoditas-komoditas baru yang sudah ada di wilayah Jawa Timur ya di Blitar. Ayam kalkun ini banyak diproduksi dalam bentuk frozen food ya, dibikin ini sudah berbumbu seperti itu terus di frozen kan. Penjualannya banyak di Bali di wilayah acara keagamaan tertentu. Terus puyuh ini juga banyak dijual sebagai bentuk penghasil telur ataupun daging seperti itu. Bahkan ayam mutiara ini yang dulunya ayam hias, saat ini mulai digunakan sebagai ayam yang digunakan untuk produksi telurnya. Di produksi telurnya ini tinggi, cuman dia ini apa kemampuan untuk hidupnya itu masih terbawa dari ayam liarnya dia sering terbang terus musiman di dalam bertelur dan lain sebagainya. Kalau untuk cara penularannya ada secara alami ada secara buatan. Kalau buatan ini ya untuk kepentingan pemeriksaan laboratoris atau bahkan untuk penelitian. Nah, untuk yang buatan itu bisa saudara melalui intracerebral. Jadi diinjeksikan intracerebral untuk isolat dari virus AE tadi ya. Terus infeksi alami ini melalui saluran pencernaan. Berarti ya penularan horizontal secara langsung maupun tidak langsung dengan komponen yang ada. Nah, terus horizontal liter tercemar feses terinfeksi. Nah, liter yang tercemar feses ini juga perlu ditangani ya. Dalam artian liter itu kan diganti ya, diganti setiap periode tertentu dan setelah diganti harusnya itu dibasmi hamakan atau dimusnahkan. Bisa cara nantinya dibakar, dipendam ataupun nanti ditambahkan dengan beberapa bahan kimia. Dan yang menarik lagi bahwa penyakit ini bisa menular secara vertikal. Untuk anak ayam 1 6 minggu ini juga menjadi krusial karena fase-fase itu infeksi AI terjadi bahkan sampai umur 12 sampai 21 hari.
Masa inkubasinya sekitar 1 sampai 7 hari pada anak ayam yang terinfeksi secara embrional karena ada penularan secara vertikal tadi dari induk ke anak ayam. Dan anak ayam yang terinfeksi oral atau kontak itu lebih lama, 11 hari. Untuk gejala pada anak ayam bisa jadi ataksia, gangguan koordinasi, lesu, tremor pada kepala dan leher. Nah, ini bisa juga sering terjadi pada unggas kicau ya, unggas kicau yang produksinya itu anaknya, diambil anaknya. Nah, itu biasanya ada kejadian-kejadian ataksia, koordinasi gerak, waktu dia sudah menetas. Nah, gejala pada ayam dewasa bukan ataksia tetapi terjadi penurunan dari produksi telur. Bisa sampai 5 sampai 10% secara temporer bertahap dan tidak diikuti dengan gejala saraf. Gejala saraf itu apa ya? Gejala ataksia tadi, gejala lumpuh dan lain sebagainya. Nah, untuk perubahan patologinya, makroskopisnya sulit dideteksi, ya. Ya, rata-rata penyakit virus seperti itu. Terus terbatas pada ventriculus, darahnya akan berwarna keputihan pada lapisan muskularis. Hanya itu saja yang bisa diamati secara makros ya pada penyakit virus AE ya atau penyakit tremor dari. Terus mikroskopis pada sistem saraf pusat, saudara akan nanti menemukan bentukan pada pengamatan histopat yang dinamakan dengan perivascular caving ya. Perivascular caving ini lengkap komponennya, ada eritrosit, ada limfosit dan beberapa senyawa lain keradangan sel radang yang mengelilingi satu wilayah membentuk ini apa selimutnya atau membentuk lapisan khusus. Nah, infiltrasi limfosit meluas pada sampai beberapa lapisan otak bahkan sampai membentuk selimut tadi atau mantel atau cuff. Nah, untuk lesi patognomonis ya berarti lesi kuncinya yang menjadikan ini adalah AE itu adalah kromatolisis sentralis. Nah, dari neuron di dalam nuklei dari dasar otak terutama medula oblongata. Jadi kalau ada kromatolisis sentralis di pengamatan sistem saraf ataupun bahkan di otak, ini bisa dikatakan sebagai gejala kunci terjadinya AE. Ini yang dimaksud dengan sorry, perivascular caving ya. Di wilayah pembuluh darah dikelilingi oleh limfosit ya. Terus ada eritrosit membentuk lapisan seperti selubung atau cuff tadi. Pada beberapa gambaran pemeriksaan otak ya ada terjadi encephalomalacia ya. Terus mikrogliosis dapat membentuk agregat yang difus atau nodular. Ini menyebar pada wilayah nukleus ya. Dan yang kedua di organ proventriculus. Pada pengamatan proventriculus, saudara bisa menemui sejumlah agregat limfosit ukuran kecil yang padat pada lapisan muskularis. Ya, ini tersirat sebagai virus AE dan lesi yang sama juga dapat ditemukan pada ventriculus dan bisa dikelirukan dengan penyakit Marek disease ya. Sama gejala saraf juga di Marek disease, tetapi beda etiologi virus. Dan sebagai catatan bahwa proses yang mengarah ke bekas luka dalam sistem saraf pusat melibatkan produksi jaringan fibrosa padat neuroglia di daerah kerusakan. Neuroglia ini merupakan sel yang fungsionalnya adalah untuk menghidupi, menjalankan fungsional sel saraf. Nah, untuk diagnosis dari gejala klinis ya bisa saudara amati terus histopatologiknya adanya gliosis, perivascular caving, kromatolisis centralis sebagai bentuk gejala patognomonis pada neuron, terjadi hiperplasia, terus terjadi eh, folikel limfoid ya pada proventriculus maupun ventriculus,
dan di dalam isolasi identifikasi bahan otak ini yang paling baik dan maka kalau saudara melaksanakan pemeriksaan identifikasi, sampel yang dikirim adalah sampel otak ya. Diagnosis serologis FAT, ELISA, AGBT, serta antibodi baru dapat terdeteksi setelah 2 minggu pasca infeksi. Diagnosa banding ND karena ada gejala saraf torticollis ya. MD Marek disease karena adanya gejala saraf juga, kakinya yang ini mengalami kelumpuhan sebagian, atau defisiensi riboflavin atau encephalomalacia akibat defisiensi vitamin E atau disebabkan oleh manifestasi dari jamur atau disebutnya mycotic encephalitis. Untuk penanggulangan pengobatan tidak memuaskan. Jadi beberapa penanganan virus tentunya hampir sama. Dalam pengobatannya ini memakan biaya yang mahal, sumber daya yang banyak, tetapi tidak memberikan hasil yang signifikan terhadap kesembuhan. Ini yang terus saya katakan bahwa lebih baik di pencegahannya kalau kita menangani sebuah populasi yang besar. Nah, pengendalian dan pencegahan terulangnya pastikan dari induk yang kebal AE dan mempunyai antibodi maternal yang tinggi. Vaksinasi ya wajib, breeding farm, periode grower, telur komersil pada umur 10 hingga 14 minggu atau 4 minggu sebelum produksi. Vaksinnya bisa live atau kill. Live ini ya pastikan betul untuk kesiapan dari individu ternak menanggapi dari virus hidup yang akan diberikan. Tapi untuk titer antibodinya akan sangat responsif diproduksi. Tapi kalau yang kill, ya memang respon antibodi yang dibentuk itu tidak sebagus pada live, tapi lebih aman karena apa? Mungkin menekan angka kematiannya lebih rendah dibandingkan dengan pemberian vaksin secara hidup. Kelompok penyakit selanjutnya yang disebabkan oleh reovirus ini sebenarnya dihubungkan dengan beberapa kejadian. Salah satunya adalah viral arthritis atau tenosynovitis. Ini kan bisa disebabkan oleh Staphylococcus ya, seperti itu. Atau stunting syndrome ya. Atau bahkan respiratory disease, enteric disease dan malabsorption syndrome. Untuk yang reovirus itu tergolong familinya adalah Reoviridae atau double stranded RNA. Dia karena memiliki amplop maka pelarut solvent lipid itu bisa digunakan sebagai penanganan untuk desinfeksi, baik itu penggunaan pada sanitasi ataupun desinfeksi alat ataupun ganda. Nah, tahan panas ini 60 derajat Celcius 8-10 jam, terus 56 derajat Celcius dan bahkan 4 derajat Celcius sampai 3 tahun. Ini yang tidak memungkinkan untuk penanganan secara fisik, penanganan menggunakan suhu karena sangat tidak efisien ya dan tidak efektif terhadap virus reovirus. Nah, dia tidak sensitif terhadap ether tetapi sedikit sensitif terhadap kloroform. Tahan pada pH 3, hidrogen peroksida, suhu kamar 1 jam, tahan terhadap lisol 2%, formalin 3%, dan diaktifasi dengan larutan etanol 70% sama yodium organik 0,5%. Jadi kalau formalinnya ditingkatkan ya ada kemungkinan dia tidak tahan. Ya, contoh formalin 3% dia tahan. Tingkatkan saja 10% atau 13% ya pasti dia akan mengalami inaktivasi. Diduga ada sejumlah 11 serotype dari reovirus ini dan dapat dibiarkan pada telur ayam berembrio pada kultur jaringan. Viral arthritis atau infectious tenosynovitis ini menyerang pada yang daging ya umur 4-7 minggu, lesi pada membran sinovial atau pada wilayah persendian baik itu tendon maupun pembungkus tendon. Cara penularannya bisa dua arah, horizontal dan vertikal.
Horizontal ini dari saluran nafas dan pencernaan, darah bahkan, atau bahkan dari langsung secara ataupun tidak langsung. Masa inkubasinya sekitar 1 sampai 13 hari dan perlu saudara pahami betul bahwa virus ini memiliki mortalitas yang rendah ya, tapi morbiditas yang tinggi. Virus-virus seperti ini orientasi lanjutannya adalah gambaran dari nilai ekonomi yang ditimbulkan akibat manifestasi virus tersebut. Nah, kalau kita melihat gejala di sini, bahwa tenosynovitis ini akan menyebabkan kelumpuhan dan pembengkakan pembungkus tendo. Nah, ini memang tidak dijual kalau di karkasan tidak masuk. Cuman dalam gambaran pertumbuhan ini akan mengalami penurunan pertumbuhan dari produksi daging. Nah, akut bahkan lumpuh bertumbuh pada persendian. Nah, ini tidak mau makan pastinya dan diinjak oleh teman-temannya dalam satu koloni. Nah, ini yang menyebabkan angka kematian atau ekonomi yang dibayar akibat penyakit ini menjadi lebih mahal. Nah, atas dasar tersebut, di dalam penanganan ini, saudara bisa berinisiasi bahwa beberapa kasus tenosynovitis orientasinya adalah di culling ataupun di stamping. Nah, untuk yang kronis, ini kelumpuhan lebih mencolok persendian wilayah metatarsus ya. Dan yang septisemik ini ditemukan pada ayam petelur dengan gangguan produksi telur, gangguan persendian ringan, bahkan ujung jengger keunguan secara seluruh mirip dengan AI dan jenggernya juga berwarna gelap sampai nantinya bisa menimbulkan kematian. Dari perubahan patologisnya, saudara bilis untuk makroskopik, ya adanya gambaran dari tenosynovitis tadi pada wilayah tendon, pada sinovial, ada pembengkakan ya, terus kemerahan dan dipalpasi keras ya kayak ciri terjadinya keradangan ya. Terus eksudatnya berwarna kecoklatan pada wilayah tendon, kuning, kental ya, purulen. Terus pada wilayah tarsus, metatarsus juga, dan keradangan pada sekitar tendon dapat berlanjut kronis, bahkan terjadi pengerasan dan fusi atau penggabungan dari penempelan dari pembungkus tendon. Bentuk septisemik ini ditemukan spesifik pada viral antigen ya. Terus mikroskopis fase akut bisa dilihat sesuai dengan adanya koagulasi, akumulasi heterofil, limfosit, makrofag di wilayah perivaskular. Nah, pada fase kronis ini pada vili dan noduli limfoid pada membran sinovial terjadi keradangan yang sampai nanti melebar ke wilayah metatarsus. Differential diagnosanya ini sinovitis ya. Sinovitis itu akibat manifestasi bakteri Staphylococcus ya. Untuk diagnosisnya pakai isolasi identifikasi virus, gejala klinik, perubahan patologik, dan uji serologi. Penanggulangannya hampir mirip ya. Semuanya ada opsional antibiotik untuk penanganan manifestasi sekunder, infeksi sekunder, dan manajemen optimal dan vaksinasi menjadi ini ya, orientasi di dalam penanganan penyakit virus. Berikutnya adalah malabsorption syndrome atau disingkat MAS ya. Malabsorption syndrome ini gangguan yang disebabkan oleh sistematika pencernaannya, terutama untuk kemampuan absorpsinya. Nah, ternyata kompleksitasnya tidak hanya disebabkan oleh satu virus saja, tetapi dari virus yang lain, termasuk juga bakteri, ya, dan agen non-infeksius yang lain yang mendukung terjadinya malabsorption syndrome. Nah, ini adalah cara untuk mengetahui dari keseragaman jumlah populasi ternak. Dalam artian, ketika saudara memproduksi suatu ternak, terutama ternak daging, diharapkan nantinya adalah mencapai keuntungan gitu loh. Nah, keuntungan itu tercapai ketika
sesuai dengan fase produksi dan jumlah pakan yang dikeluarkan per harinya. Nah, orientasi untuk tools untuk mengetahui ini sesuai atau enggak itu adalah dengan cara uniformity atau uji keseragaman. Di mana output dari uniformity itu adalah ketika saudara nanti ada ternak yang diketahui ini tidak seragam, tidak sesuai dengan bobot yang diinginkan di fase itu, maka ternaknya akan dikaling. Jadi ternak itu jangan dipelihara terus. Kalau saudara pelihara terus kerugiannya akan bertambah, maka subsidi hilang akhirnya. Nah, ini sering-sering aja dilakukan. Sampling seperti itu, uniformity-nya. Nah, ketika sudah didapatkan keseragaman yang pas, yang sesuai dengan fase produksinya, ya berarti manajemennya sudah oke dan dilanjutkan serta dipertahankan. Tapi kalau tiap bulannya ini ditemukan, katakan 100, 200 ekor dan lain sebagainya yang tidak seragam dan harus dikaling, maka perlu ada evaluasi. Evaluasinya ya bisa dari pakan, manajerial anak kandang, atau bahkan kesehatannya, atau bahkan vitamin, atau bahkan antioksidan dan lain-lain. Nah, ini dicontohkan eh, tingkat keseragaman dihitung berdasarkan jumlah ayam dengan bobot tubuh kurang lebih 10% dari bobot rata-rata jumlah populasi. Jadi saudara sampling saja, kalau 10.000 ya 10%-nya. Kalau nggak memungkinkan ya per kandangnya saja. Dari pojok-pojok mewakili sebagai satu kandang itu. Nah, terus ditimbang sebanyak 1.000 ekor nih. Bobot timbang umur 32 hari 1,74 kilo. Keseragamannya berarti bobot timbang rata-rata dikalikan dengan 10% gitu ya. Bobot timbangnya 1,74 kilo kalikan 10%. Berarti sekitar angka 0,174 gram. Keseragamannya berarti 1,74 kurangi 0,174, 1,566. Nah, dari 1.000 ekor yang dipelihara ternyata hanya 850 ekor yang bobotnya sudah mencapai target bahkan lebih, sedangkan sisanya masih di bawah standar. Jadi dihitung presentasinya 80%. Yang tidak di bawah standar, yang itu kan 85% ya. Kalau yang di bawah standar berarti ada 15%. Nah, 15%-nya ini dikemanakan? 5%, 15%-nya kalau saudara ngobati itu kan biaya lagi. Ngasih makan juga rugi, pertumbuhannya nggak sesuai dengan yang diinginkan. Maka harus di cooling out. Harus di, dikaling ya. Di, dijual kah atau di apa istilahnya disendirikan agar tidak nanti mempengaruhi dari keseragamannya. Kalau itu berlanjut, tiap pengamatan keseragaman, ya segera dievaluasi. 15%-nya itu dievaluasi, dianalisis. Apa yang menjadikan munculnya angka 15% uniformity di bawah dari nilai standar. Oke, gejala klinis, broiler 1-3 minggu, pertumbuhannya tidak seragam, bahkan di pertumbuhan bulunya juga, bahkan tulang sampai adanya diare dengan ditandai adanya feses yang tidak tercerna, makanan yang tidak tercerna pada feses. Nah, ini indikator adanya malabsorption syndrome atau disingkat MAS tadi. Nah, untuk perubahan patologi secara makroskopik, proventriculusnya ini membesar, ya, mukosa hemoragik, nekrosis, enteritis cataralis, ada osteoporosis, ya karena absorpsi kalsium terutama artritis, atrofi bursa babesiosus, diikuti kompleksitas imunosupresif dan nekrosis pada hati. Nah, ini gambarannya bisa saudara lihat. Ini yang tenosynovitis tadi. Terus ada beberapa gambaran lagi. Mikroskopik proventriculus disertai nekrosis vokal, enteritis cataralis, dan gangguan proses penulangan pada femur ya. Serta nekrosis kartilago fermentasi dari periosteum. Ini yang tadi pada wilayah tulang femur terjadi kegagalan fungsi dengan osteoartritis. Baik, yang berikutnya adalah infectious stunting syndrome. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa pada unggas pun ada kejadian dia mengalami stunting ya. Nah, penyakitnya dinamakan dengan infectious
stunting syndrome atau disingkat dengan ISS. Ya. Ini disebabkan oleh adanya berbagai derajat gangguan pertumbuhan, baik itu ringan sampai gangguan pertumbuhan yang berat. Oke. Nah, ini dihubungkan dengan beberapa jenis virus, ya. Bahkan ada pengaruh dari beberapa jenis bakteri, mikotoksin, atau bahkan sampai di faktor manajemen. Nah, ini yang dinamakan dengan multi agen dan multifaktorial. Nama lain dari stunting syndrome, infectious stunting syndrome itu adalah ranting and leg weakness. Kalau Belanda, ada yang menyamakan dengan pale bridge syndrome, malabsorption syndrome, brittle bone disease, diarrhea and stunting, ranting and stunting, sama infectious stunting syndrome pada negara Inggris. Nah, ini ditemukan pada daging, ya. Gangguan pertumbuhan, tingkat keseragamannya rendah, ya. Kalau tadi 85%, kalau ISS ini bisa sampai 50 atau bahkan 40%-nya saja. Terus angka akhir yang tinggi, konversi pakan, kualitas karkas yang jelek, dan lain sebagainya. Etiologinya belum diketahui pasti, ya, karena multifaktorial tadi. Terus sejumlah virus pernah diisolasi dalam usus, tentunya adalah reovirus, enterovirus, parvovirus, kalisis, mirip dengan togavirus, dan ada coronavirus. Biasanya diikuti agen lain, bakteri maupun mikotoksin, ataupun bahkan manajemen yang kurang baik. Apakah sanitasi, ataukah suhu brooding yang rendah, ya, dengan kondisi lingkungan yang fluktuatif, kepadatan kandang yang terlalu crowded, dan lain sebagainya. Vertikal belum diketahui apakah ini menular secara induk ke telur, ya, tapi kalau horizontal pastikan seperti itu terjadi. Untuk gejala klinik, pertumbuhan yang tidak seragam, ya, toolnya pakai uji uniformity tadi, bisa saudara sampling dan amati 4-6 hari. Gangguan penyerapan, digestif pertumbuhan, ya. Anak ayam dalam satu kelompok menunjukkan gejala ringan, lesu, malas bergerak, saya menggantung, nggak CRD, ya, kalau saya menggantung. Terus feses bentuk pasta dan diare, ini mirip dengan pasturella, ya. Pulorum mirip dengan pulorum, nah, seperti itu pada bakteri. Terus umur 6-14 hari, mortalitas diare menyerupai mukus. Ada koprofagi, koprofagi itu ya kayak keinginan hewan untuk makan fesesnya lagi, itu koprofagi. Terus 15% anak ayam dalam suatu kelompok berhenti tumbuh, dan bahkan 10-15 lambat tumbuh, bahkan 50%. Nah, fesesnya mengandung lipid, dulu abnormal, pigmentasi karkas, makanya dinamakan pale bridge syndrome tadi. Terus pigmentasi akibat gangguan absorpsi karotenoid, ya, sama kelumpuhan terjadi pada umur 2-4 minggu. Bahkan kalau diamati di tulang tibiotarsus itu mudah ditekuk atau mudah patah. Makanya dinamakan dengan brittle bone disease akibat gangguan penyerapan vitamin D3 dan kalsium. Nah, untuk perubahan patologis yang bisa saudara amati nanti dari target organ usus, makroskopiknya depigmentasi pada karkas, osteodistrofi, sama tibial dyschondroplasia. Nah, distensi saluran pencerna pada usus banyak ditemukan, ini yang mungkin patognomonis, pada usus banyak ditemukan makanan yang tidak tercerna dengan baik, ya. Mikroskopik ini bisa dilihat nanti adanya kriptali berkun ukuran panjangnya yang meningkat, ya. Terus hiperplasia, ya, atrofi fili lebih tumpul. Jadi atrofi fili ini hubungannya untuk fisiologis itu kan dia sebagai penyerapan makanan lebih lebih luas, ya. Jadi kalau membentuk lingkaran saja seperti ini, ya ukurannya kalau ditarik diameter ya mungkin hanya 10 cm. Tapi kalau di dalam lingkaran itu dibikin berkelok-kelok seperti ini, nah, maka permukaannya lebih luas. Nah, ini struktur atrofi fili itu seperti itu prinsipnya. Nah, ketika dia lebih pendek, otomatis
luas penyerapannya lebih sedikit. Nah, ini yang salah satunya bisa menyebabkan apa malabsorption syndrome. Nah, ini bisa jadi sebagai pengamatan untuk mikroskopik patognomonis. Nah, ini diagnosisnya tepat setelah ayam berumur 14 hari, nafsu makan besar saat aktif, bulunya abnormal ya, perubahan histopatologi pankreas, mengalami atrofi, isolasi virus bisa dari homogenat usus, penderita ISS, dan pemeriksaan pasca mati, ayam lambat tubuh, kerdil, sangat aktif tapi pertumbuhan bulunya abnormal. Penanggulangannya karena ini multifaktorial ya macam-macam semuanya disampaikan di sini. Mulai dari antibiotik, mulai dari multivitamin, mulai dari manajemen optimal dan lain sebagainya. Hal-hal itu yang nanti sebagai bentuk pengaruh. Nah, mana yang paling efektif ya running and test ya. Dicoba dulu terus nantinya saudara ini apa istilahnya itu saudara evaluasi ya. Setelah dicoba dievaluasi apa yang memberikan pengaruh mana yang tidak. Oke, baik ini yang bisa saya sampaikan untuk materi dua topik hari ini. Saya ingatkan untuk belajar ya rekan-rekan mahasiswa. Nah, setelah hari raya nanti UTS dibaca saja sedikit demi sedikit setiap harinya di waktu senggang. Atau untuk membaca saat ini sangat simpel melalui HP saja sudah bisa. Nah, ini tiga jenis ayam ya yang sudah masuk di Indonesia. Nah, ini ayam Poland, disebutnya ayam Poland, ayam hias. Di UGM banyak deh. Terus ini, sorry, nah, ini yang ayam ini motif batik ya, harus disebut ayam batik Kanada. Kalau yang coklat itu batik Italia ya, nyebutnya seperti itu orang-orang. Dan yang di bawah ini yang tidak kelihatan mukanya, terus bulunya seperti kapas, ini disebut ayam kapas atau di luar negeri disebut silky ya, ayam silky. Oke, baik, salah satu yang bisa saya sampaikan untuk dua materi hari ini, semoga memberikan kemanfaatan. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri? Cukup ya? Oke, baik, saya rasa cukup untuk hari ini. Belajar ya tentang materi-materi yang sudah saya sampaikan, Dr. Ate ataupun Dr. Rigo bahkan ya, sama Prof. Setiawan. Nanti di ujian multiple choice ya, mungkin soalnya nggak banyak, 50 mungkin, atau paling banyak 70. Saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam. kasih, dokter. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter. Ya, izin live deh.